gempa di daerah Sulawesi Selatan, daerah Bayan. Tapi kalau mudah-mudahan gempa ini tidak menimbulkan tsunami, tidak menimbulkan korban. Kita berdoa kepada Allah, kita jangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam salam kepada selalu pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masalah kita panjatkan, apalagi di bulan ini pas tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salah satu nikmat yang paling agung di dunia ini adalah lahirnya dari Muhammad SAW. Kenapa dikatakan nikmat paling agung? Kita dapat nikmatnya, tahu kabar nikmat dunia, tahu seremnya neraka, tahu hidupnya damai dan sebagainya, karena ada orang yang menyampaikan. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan berita kita ini, maka kita tidak akan tahu. Jadi nikmat terbesar itu adalah nikmat dilahirkannya Rasulullah SAW. Sehingga dengan adanya beliau, hidup kita jadi enak, hidup kita tentram, hidup kita damai dengan tetangga. Kemudian juga apapun kita lakukan kalau mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saat ini menjadi syafaat buat kita dan jamaah yang akan datang. Biasa sebelumnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan Fatihah apa yang saat ini kita pelajari, yang saat ini kita pahami, dapat kita amalkan dan kita sadari, mendapatkan barokah dari kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Kemudian juga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kampung kita dan kita diberikan amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah ala hadihi yang walikulli nabi salihah lahmatu nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah hadis yang 38. Nah, ini pembahasan di sini agak sedikit fenomenal ya. Karena pasti nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubsiru bihi yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita tidak bahas lagi siapa sahabat Abu Hurairah, kita sudah bahas beberapa kali pertemuan yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Nah, kita sudah bahas di kemarin. Ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabawi. Belum bahas belum ada. Lupa lagi. Apa bedanya? Kalau Al-Quran itu redaksinya, maknanya semuanya dari Allah. Itu namanya Al-Quran. Karena ada hadis, ada yang maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Yang ketiga hadis Nabawi. Apa hadis Nabawi? Hadis Nabawi itu redaksinya, maksudnya dari Rasulullah. Ada tiga tuh. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabawi. Nanti hadis Nabawi bagi-bagi lagi nih, ya. Ada mutawatir, kita ada sahih, ada hasan, ada mursal, ada maudhu, ada dhaif.
Ini kalau kita belajar ilmu hadis, makanya tidak semua hadis itu bisa dijadikan hujah. Karena lihat tingkatan-tingkatan. Nanti ketika ketemu dua dalil, maka bisa tarjih salah satunya. Itu ada ilmu khusus. Ketika ada dua dalil yang sama, kemudian permasalahan sama, tapi dari riwayat yang berbeda, itu nanti dibahas lagi. Kita tidak bahas itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa hadis ini adalah hadis kursi. Arti hadis kursi ini maksudnya dari Allah. Jadi Allah langsung yang berkata kepada Rasulullah, cuman kalimat redaksinya dari Rasulullah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kalimat langsung, kalimat tak langsung. Kalau kalimat langsung itu redaksi semuanya tidak dikurangi sedikit pun, itu namanya kalimat langsung. Kalau kalimat tak langsung maknanya sama tapi narasinya beda. Contoh begini, saya ngomong ke Pak Bayu, Pak Bayu ke depan. Nah, kata Pak Bayu ke depan itu kalimat langsung. Nah, tapi orang ketiga nyampein, Pak Fahru berkata bahwa Pak Bayu disuruh ke depan. Nah, Pak Bayu disuruh ke depan itu kalimat tak langsung, tapi maknanya sama. Ustaz, apa bedanya kalimat hadis kursi sama Al-Quran? Kan sama-sama dari Allah. Betul. Nah, secara kedudukan lebih tinggi Al-Quran. Hadis kursi itu walaupun maknanya dari Allah, tapi hadis kursi tidak boleh dibaca dalam bacaan sholat. Kalau Al-Quran untuk bacaan sholat. Ini kayak ini hadis kursi nih. Dalam sholat kita nggak boleh baca mana ada nih waliyan pakot ada tuh bil hamdi, itu walaupun hadis kursi, walaupun dari Allah tidak boleh dibaca dalam bacaan sholat. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bacaan yang dibaca dalam sholat. Baik. Ya, jadi ada Al-Quran, ada hadis kursi, ada hadis nabawi. Dalam hadis ini Allah berkata, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, man 'ada li waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb. Berarti dia telah mengumumkan perang kepadaku. Jadi kalau ada orang yang menyakiti walinya Allah, berarti dia sudah menyatakan perang kepada Allah. Pertanyaannya adalah siapakah wali-wali Allah? Ya. Siapakah wali-wali Allah? Karena begini Pak, zaman sekarang itu ya bukan zaman sekarang doang sih, kemarin-kemarin juga banyak fenomena terjadi, pemahaman masyarakat bahwa yang namanya wali itu orang-orangnya sakti, jalan-jalan di atas air, gitu kan? Yang nggak kebal dibacok, kemudian lagi yang bisa pokoknya segala sesuatu yang sifatnya di luar nalar manusia, itulah wali-wali Allah. Sehingga orang akhirnya mengkultuskan orang tersebut. Ini jadi masalah. Sebenarnya wali-wali Allah itu siapa sih? Tidak bisa dipungkiri di dalam dunia ini bahwa Allah memang memiliki wali. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis kursi bahwa Allah memiliki wali. Pertanyaannya adalah wali itu apa dan siapa? Bisakah kita menjadi wali Allah? Kita bisa nggak jadi wali Allah? Bisa. Jadi wali Allah itu bukan cuma sekedar orang yang pakai gamis, pakai igol gitu kan, bawa tongkat gitu. Itu bukan itu. Walaupun itu ada yang demikian. Kalau ada kan gamis dan yang sorban jadi ukuran, Abu Jahal juga pakai gamis. Abu Jahal pakai gamis nggak? Sorbannya gede Abu Jahal. Abu Lahab sorbannya gede-gede. Jadi pakaian itu tidak menjadikan cermin orang itu seorang wali. Apa sih wali? Wali itu dalam bahasa Arab bermakna al-qurbu wal hub. Jadi wali itu cirinya ada dua. Pertama dekat, yang kedua cinta. Jadi wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Orang ini, wali ini, dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Maksudnya apa?
wali itu bisa dia mencintai Allah dan dekat kepada Allah, atau Allah cinta kepada dia dan dekat kepada dia. Dua tuh. Jadi orang itu bisa dikatakan wali, indikasinya wali adalah orang yang dekat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadi wali? Berarti syaratnya dua. Apa? Kita harus cinta kepada Allah dan juga harus apa? Dekat kepada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggapai cintanya Allah? Ingat Pak, wali itu beda sama nabi. Kalau kenabian itu, kerasulan itu nggak bisa diraih. Itu langsung hak petanya Allah, Allah menunjuk langsung. Itu nabi, SK-nya langsung dari Allah. Tapi kalau kewalian itu bisa dikejar, bisa diperoleh dengan usaha kita. Lah kalau nabi itu nggak bisa. Bapak mau tahajud tiap malam, mau baca Quran tiap hari, puasa siang, wah segala macam ibadah. Tapi kalau Allah nggak pengen Anda jadi nabi, nggak bakal jadi nabi. Karena kalau nabi itu hak veto Allah, Allah yang nunjuk langsung. Itu nabi. Tapi kalau kewalian atau wali itu kita bisa ikhtiarkan. Kita bisa usahakan. Yang pertama yang disebut wali itu al-hub wal qarab, cinta dan dekat. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? Yuk buka Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Itu ayatnya pertama. Jadi kalau kita mau menjadi walinya Allah itu yang pertama cinta kepada Allah dengan cara in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti Rasulullah, sunnah-sunnahnya, syariatnya, ikutin tuh. Yang wajib dengan yang sunnah. Jadi ciri wali Allah yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Gak segala macam kewajiban-kewajiban dan kefarduan kepada dalam hidupnya. Jadi jika ada orang ngaku-ngaku wali Allah tapi dia mengingkari sunnah Rasulullah, bisa dipastikan itu bukan wali. Yang pertama. Paham ya? Yang kedua, orang kalau ingin jadi wali dia harus dekat kepada Allah. Bagaimana cara dekat kepada Allah? Banyak cara. Salah satu dengan apa? Berzikir atau ingat kepada Allah. Kemudian tegaklah sholat. Akhirnya sholat dzikri. Ingat sholat untuk ingat kepada banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dekat kepada Allah. Jadi intinya, kalau ingin menjadi wali Allah, pertama kita benar cinta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan seluruh syariat, seluruh agama, seluruh sunnah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Laksana kita dekat kepada orang Pak. Bapak dekat sama bos, indikasi dekat sama bos apa? Apakah cuma sekedar datang pagi, pulang sore ke kantor? Sekedar itu? Betul. Indikasi dekat kepada bos apa? Ada komunikasi dengan bos, gitu kan? Di luar jam kerja kita bisa komunikasi dengan bos, entah ke rumahnya kah, entah jalan bareng kah, entah komunikasi kah. Itu bukti kedekatan kita kepada bos. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutin hadisnya. Barang siapa yang menentang waliku, jadi wali Allah itu banyak. Wali Allah itu banyak. Setiap orang Islam itu, setiap orang mukmin itu adalah walinya Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Mana buktinya? Buka surat Yunus. Di sini sebutkan ayat 63 dan 62. Allah sebutkan dalam ayatnya, kata Allah dalam Al-Quran bahwa inna min awliya'illah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut dalam kehidupan ini. Mau miskin, mau kaya, dapat duit, mau kagak, mau sehat, mau sakit, bodo amat, enggak peduli, enggak takut.
Mau diancam orang, mau diintimidasi, mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapa, dia nggak ada takut. La khaufun alaihim, nggak ada takut sama sekali. Karena sandaran dia cuma satu. Kalau ada orang mengaku wali Allah tapi masih takut ancaman, masih takut digebukin, masih takut miskin, masih takut kagak dapat makan, masih takut nggak dapat beras, itu bukan wali. Bukan wali sesungguhnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak sedih. Mau proyeknya gagal kek, mau transaksi gagal kek, mau usahanya nggak berhasil kek, mau ikhtiar bagaimana pun nggak hasil, mereka pasti. Mau sakit pun mereka pasti. Nggak ada takutnya kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri wali. Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna min awliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lanjutannya apa? Alladzina yu'minuna wattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi syarat utama jadi wali pertama beriman. Kita sudah beriman belum? Hah? Tanyakan dari kita. Kita sudah beriman belum? Beriman apa aja? Nah, kita bahas lagi tuh. Ngaji lagi kan? Iman, pertama rukun iman. Iman itu apa? Antasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Itu baru definisinya doang. Membenarkan dalam hati, ucapan dan lisan, kemudian dakwah dalam perbuatan. Itu baru indikasi iman yang pertama. Yang kedua, menjalankan seluruh keimanan yang sudah Allah gariskan. Pertama, kita yakini dengan rukun iman yang wajib dulu tuh. Jadi kita mengenal adanya aqaidul iman. Aqaidul iman itu ada 63. Dari 63 itu bahkan Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, iman itu terdiri dari 70 cabang. Ada 70 bagian. Yang wajib kita amini cuma 6. Dari 70 yang wajib cuma 6 aja masih baiknya enggak? Nah iya. Gimana dengan yang sisanya yang 63 lagi? Jadi keimanan itu sangat luas. Iman kepada Allah, apa tuh mas iman kepada Allah? Iman kepada malaikat. Kita percaya pada qadar dan qadar, tapi juga ada tender yang gagal, kita ngamuk-ngamuk. Benar nggak? Kita percaya pada hari kiamat, kita percaya pada hari pembalasan, tapi kelakuan kita kayak binatang, agak peduli sama kehidupan orang, padahal nanti akan dihisab. Itu ciri-ciri keimanan itu seperti itu. Kalau bicara aqaidul iman ada 63, ada sifat wajib, sifat mustahil, segala macam. Itu yang harus kita pahami tentang kewalian. Jadi wali-wali Allah itu paham betul dengan konsep keimanan. Wattaqau, dan orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, orang-orang yang Allah cintai, yang Allah dekat kepadanya disakitin, maka dia menyatakan perang. Sama aja kita punya anak buah nih, orang kepercayaan, anak kesayangan. Ketika anak kesayangan kita diancam, kita akan gimana? Marah nggak? Marah. Itu logikanya gitu, Bang. Sama ketika kita punya backingan nih, takut nggak kita? Tenang, punya backingan, bintang 4 kan gitu kan? Backing bintang 4, kita makanya lagunya kan udah kayak Fir'aun di jalanan. Karena merasa punya backingan. Wali Allah itu backingannya bukan manusia lagi, tapi makanya dia nggak ada takutnya. Mau di penjara kan udah banyak sejarah-sejarah membuktikan. Ya. Jadi semua umat mukmin itu adalah wali Allah. Masalahnya tinggal tingkatannya yang berbeda. Kita ini ada wali Allah. Apa sih wali? Wali itu wakil. Jadi kita ini orang-orang yang mewakili eksistensi Allah untuk disembah, untuk meyakini ketuhanan Allah, untuk meyakini kekuasaan Allah, untuk meyakini kerajaan-kerajaan Allah, untuk meyakini apapun kehendak Allah. Berarti kita ada wali-walinya Allah. Tinggal masalahnya derajatnya yang berbeda. Tingkatan wali tertinggi siapa? Kayak tingkatannya nih. Sama di dalam militer itu ada tingkat, ada bintang 4, bintang 3, bintang 2, itu kan ada pangkat-pangkat. Pangkat tertinggi kewalian itu dipegang oleh para ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nah, lo bingung. Rasul yang 5. Siapa tuh? Mimin, rumusannya tuh. M-I-M-I-N. M yang pertama Musa, Isa, Nuh,
Ibrahim, Muhammad, Nuh, Mimin, terumusan. Nah di antara 5 ini ulul azmi ini pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi pemimpin para wali adalah Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua Rasul. Rasul yang diwajibi imannya ada berapa? Ada 25. Mulai Adam, Idris, Musa. Itu semua adalah wali-wali Allah. Kemudian di bawahnya lagi ada para nabi, ada 300 lebih, 13 orang para nabi. Itu yang dicatat dalam sebuah hadis. Jadi nabi jumlahnya berapa? Banyak. Jumlah nabi banyak. Jadi wali tertinggi adalah para nabi dan rasul. Di bawahnya para sahabat dan para murid-murid para nabi. Ya, kita mengenal murid nabi, ada kaum Hawari, 12 murid Yesus, 12 murid Isa itu adalah para wali Allah. Ashabul Kahfi itu wali Allah. Siti Maryam itu wali Allah. Jadi wali itu bukan cuma lagi, perempuan pun ada yang menjadi wali. Contoh istri Fir'aun adalah walinya. Jadi kita selama ini memeta-petakan bahwa yang namanya wali itu kalau dia bisa mempunyai kesaktian, bahkan hal-hal pelik itulah wali. Bukan. Jadi begini Pak, wali-wali Allah itu memang identik dengan karomah. Tetapi tidak semua wali dikasih karomah. Jadi ciri wali memang memiliki karomah. Cuma karomah orang beda-beda. Kita mengenal ada yang namanya mukjizat, ada karomah. Di dalam ilmu pesantren sebenarnya khaliful adat. Jadi kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Ada yang disebutnya mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada para nabi. Yang kedua karomah. Karomah ini kejadian luar biasa yang diberikan pada orang-orang soleh, para wali Allah. Ada Ma'unah. Ma'unah ini ke kita nih. Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang mukmin biasa, yang kayak kita orang nih. Ada lagi yang disebut dengan istidraj. Nah ini nih, istidraj itu kejadian luar biasa yang diberikan pada orang-orang yang memusuhi Allah, musuh-musuh Allah atau wali-wali setan. Kita mengenal nanti. Ada karomah, mukjizat, ada yang namanya istidraj. Ada wali Allah, ada wali setan. Nanti kita bahas nih, bedanya di mana antara wali Allah dan wali setan. Baik, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-wali Allah berarti menyatakan perang kepada Allah. Maka jangan aneh Pak, ketika ada orang yang menghina, yang menyakiti berbagai macam cara, ada secara fisik atau secara verbal, ya, dalam ucapan, kemudian lagi. Ada sekarang ada gerakan bagaimana cara menjauhi umat dari ulama, dibuat fitnah, ustaz ini, jadi nanti begini. Kadang-kadang ustaz itu sudah benar, yang namanya manusia kadang ada khilafnya, ya. Ada satu kesalahan sedikit dibuka semua, jadi di generalisir bahwa ustaz ini nggak benar. Padahal cuma satu kesalahan kecil, gitu kan? Atau kadang-kadang kejadian itu sebenarnya masa lalu sebelum dia hijrah, kan ada kejadian Pak, banyak gitu. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab dulu tukang mabuk, preman Mekah sampai berani Umar bin Khattab. Nah, zaman sekarang itu ada mantan preman, tobat gitu kan, udah bener-bener lagi ceramah, muridnya banyak, tapi diupload kejadian masa lalu, dibuatlah fitnah. Oke. Kenapa? Untuk mengikis kepercayaan orang-orang itu akan adanya wali-wali Allah. Dan mereka menyakiti wali-wali Allah, jangan harap bisa tenang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa darah ulama itu racun. Yang namanya racun Pak, jangankan kita dimasukin, kita minum aja kita kena. Ada racun nih, dijejelin, Bapak mati nggak? Mati nggak minum racun? Atau Bapak sendiri yang minum? Mati nggak Bapak? Sama, maksud dengan darah ulama itu adalah racun. Jangankan bukan ulama itu yang nyumpahin, dia sendiri menyakiti, berarti dia sedang minum racun sendiri. Tunggu aja saat hancur. Bahkan banyak kejadian para sahabat dan para orang-orang soleh di mana kalau mereka berdoa itu maka kabul. Dalam hadis Allah sebutkan bahwa innalillahi rijalan, Allah itu punya orang-orang apabila dia itu berdoa pasti Allah kabulin. Di situ nggak disebutin siapa. Pokoknya Allah punya orang-orang di dunia ini, di bumi ini, kalau orang itu berdoa Allah pasti kabulin. Entah baik entah buruk. Pernah kejadian dulu sahabat Hasan Al-Basri, itu seorang sahabat ulama besar, itu disakitin Pak dengan kata-kata yang gak enak.
Apa kata sahabat Alasan biasa? Udah dia cepat mati. Benar mati Pak. Mati tuh orang. Itu membuktikan kewalian. Beda nih, ada mujizat, ada istidraj. Ada mujizat daripada Nabi. Sahabat-sahabat itu banyak yang diberikan karomah. Maka sahabat itu pada wali sebenarnya. Cuma kita enggak. Kita ini aja. Justru kita ini yang dibesar-besarkan orang-orang yang di luar para sahabat. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita ke gunung-gunung, ke dukun ini, ke syekh ini, ke syekh itu gitu kan. Syekh deh gitu. Jadi seolah-olah tuh orang-orang yang suci, padahal enggak. Sahabat Rasulullah ketika terjadi peperangan perang Quraisy itu Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah, pasukan adanya di Palestina. Kata Umar bin Khattab dari mimbar ngomong, lari ke gunung. Dan itu pasukan dipimpin oleh Syariah itu lari ke gunung, akhirnya menang. Padahal Umar bin Khattab di Madinah, sementara pasukan masih jauh. Tapi bisa kedengeran perintahnya Umar bin Khattab, itu adalah karomah. Cerita lagi, banyak kejadian-kejadian luar biasa ketika para sahabat itu. Abu Darda itu ketika makan sama sahabatnya, itu piring itu dimakan nggak bisa habis, cuma berdua. Itu di makanan itu diberi nggak bisa habis, bahkan bisa berbagi pada yang lain. Banyak kejadian-kejadian. Khalid bin Walid, perang itu nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Jadi banyak kejadian-kejadian luar biasa. Kata Rasulullah SAW, setiap umat pasti memiliki muhaddas, dan muhaddas tiap umat ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah dideklarasi oleh Rasulullah bahwa dia adalah walinya Allah. Bahkan Umar bin Khattab sebelum meninggal sudah dibikinin istana. Banyak kejadian-kejadian. Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian lagi banyaklah para sahabat. Kalau baca bapak sirah sahabat, itu kejadian-kejadian luar biasa yang tidak di blow up. Kenapa? Karena tujuan syariat Islam itu bukan menunjukkan kesaktian. Bedanya begini Pak, kalau mujizat sama karomah. Kalau mujizat itu tidak pernah dipinta dan tidak pernah didoakan khusus oleh para nabi. Mujizat keluar ketika terjadi tantangan. Contoh Nabi Musa, ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, kan depan laut belakang Fir'aun, bingung kemana nih? Apa kata Bang Idris? Diasalkan bahar, ketukkan tongkatmu ke laut, jebret. Emang Musa tahu kalau tongkat ini bakal membelah laut? Enggak tahu. Pukul aja, atau jadi laut terbelah. Kalaulah Musa tahu bahwa tongkatnya ini sakti, dia nggak bakal minta doa sama Allah, ketuk aja langsung. Tapi memang mujizat itu tidak pernah direncanakan. Dan mujizat selalu datang ketika terjadi tantangan mendadak. Contoh lagi Nabi Ibrahim dibakar kan hidup-hidup. Emang tahu Nabi Ibrahim bahwa aku bakal dingin? Kagak tahu. Dibakar aja. Kenapa? Ingat para wali itu nggak ada takutnya. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangankan dibakar, kita masih di neraka aja udah kabur. Kita nih yang kamu beriman pada Allah mau disendutnya itu udah kabur. Nabi Ibrahim dibakar Pak. Takut enggak? Nyemplung aja kaki. Tapi turun pertolongan Allah itu namanya mukjizat. Siti Maryam ketika hamil Nabi Isa kata Yesus di bawah mihrab. Setiap kali Zakaria ketemu sama anak sama Maryam ini, selalu di mihrab itu di samping Maryam selalu ada makanan. Ditanya ini makanan dari mana? Ini dari mana wasauni, dari langit. Dari kan Jibril ngomong, setiap kali kamu kelaparan gedor aja format, jeder turun tuh format, tinggal makan. Coba kita Pak, dapat alpukat kita jeder, rontok atau alpukat? Kagak. Itu namanya karomah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kenapa Allah itu menyatakan perang kepada mereka yang menyakiti pada wali? Kenapa? Karena mereka adalah para kekasihnya Allah. Sama seperti kita, ketika orang percaya kita, kekasih kita, orang yang kita sayangi disakiti, maka kita pun akan marah.
Kenapa Allah marah? Karena itu kekasihnya Allah, mereka sama Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang dekat kepadaku lebih aku cintai dan apa yang aku wajibkan padanya. Artinya begini, Allah itu sangat suka, sangat senang, sangat dekat kepada mereka. Kenapa? Karena para hamba itu mendekat kepadaku setelah dia menjalankan kewajiban. Jadi kalau bahasa kita, selain kita kerja 8/4 nih, masih di 8/4, ada hal-hal yang dilakukan oleh karyawan kita yang bikin kita dekat sama dia, senang sama dia. Kalau benar para wali Allah, selain dia menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, lalu dia berzakat, dia berhaji. Nah, ada amalan-amalan lain yang sifatnya sunnah, nawafil, dan Allah senang. Justru ya Allah senangin itu adalah yang nawafilnya. Tapi bukan berarti dia tidak mengerjakan fardunya. Maka jangan percaya ada orang ngaku-ngaku wali Allah, sedekahnya banyak, duhanya bagus, tahajudnya keren, tapi sholat 5 waktunya kagak. Nah ini ada lagi gitu. Sedekahnya melancar, sholat sholat dicuekin. Ada orang puasa, gua mah udah makamku udah beda, gua mah nggak perlu puasa lagi. Ada nggak gitu? Ada apa? Itu apa puasa buat orang-orang yang masih cetek imannya, puasa udah tinggi, jadi saya nggak perlu puasa. Ada yang kayak gitu. Saya mah nggak perlu sholat, kenapa? Sholat itu didikri, saya tuh buat ingat kepada Allah. Kan gue diingat kata Allah. Ngapain gue sholat? Ada yang gitu. Walaupun dia pakai gamis, pakai sorban, tapi omongannya menentang syariat, itu dipastikan walinya setan, bukan wali. Walaupun orang itu menunjukkan apa? Keajaiban-keajaiban. Dan Allah itu paling suka kepada hamba-hambanya yang dekat kepada Allah setelah dia menjalankan yang fardu. Paham ya? Jadi maksudnya ya. Jadi ciri-ciri wali Allah itu diantaranya apa? Dia selalu menjalankan amalan-amalan di luar amalan fardu atau setelah amalan fardu. Dan amalan itu Allah sangat suka. Apakah menolong orang? Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah kitabnya, salah satu ciri wali Allah adalah dia kalau makan nggak pernah sendiri. Ciri wali Allah, dia kalau makan nggak pernah sendiri. Dia kalau punya makan diundang orang yang sekitar dia untuk makan bareng. Dan ini contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah mau sendiri, Pak. Diundang orang-orang kampung sekitar dia buat makan bareng. Buat makan bareng. Makanya kalau kita lihat ada orang yang suka undang kita makan, ya itu mungkin dia mau ngamalin itu. Bahkan pernah Nabi Ibrahim itu motong onta sampai 100 onta apa? Untuk mengundang orang-orang. Saking kayanya Ibrahim dan dermawannya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah ngomong, ya Allah saya pengen ngasih makan seluruh orang di muka bumi atau seorang yang saya kenal. Nabi Sulaiman pernah mengatakan demikian, saya akan berikan makan seluruh orang di permukaan bumi. Lalu Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang dia miliki dan pasukan dia punya, dia masak selama 40 hari dia masak semua. Setelah masak, diundang semua yang mau makan. Kata Allah sebelum mengundang orang-orang, undang seluruh makhluk bumi ini makan, dipanggil dulu ikan dari laut, diangkat oleh Allah untuk makan makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Dia dimasak selama 40 hari, habis ikan. Itu makan segitu banyaknya habis oleh seekor ikan. Istighfar Sulaiman, astagfirullahaladzim. Artinya apa? Para wali Allah itu dia paling senang berbagi. Makanya jangan aneh ada orang dapat duit kasih gitu kan. Contoh mohon maaf ya kayak Gus Dur, dia dapat duit kasih. Atau ada guru-guru kita atau orang kampung di kita itu amal itu kasih aja. Ya itu ciri wali-wali Allah. Kemudian wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbu. Dan hamba-hamba itu dekat kepadaku ilayya bi nawafil dengan amal-amal sunnah, nafilah. Jadi nawafil itu adalah perbuatan sunnah yang bobotnya di bawah wajib. Jadi sunnah kan banyak nih. Sunnah banyak. Nah, yang tertinggi namanya nawafil. Contoh nawafil itu apa? Tahajud. Ada dalam Al-Quran tuh.
wa binadzari fatahajjad bi nafilah. Ya, jadi perbuatan yang sunnah. Jadi Allah itu senang sama orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya, ya, dengan perbuatan yang sunnah. Jadi ada kata ahabba dan kata yataqarrab. Kita sudah bahas tadi, wali Allah itu adalah orang yang dekat dan yang cinta. Yang dekat seperti apa? Yang dekat kepada Allah dengan amal-amal nawafil dan cinta kepada Allah dengan apa? Dengan amal-amal yang dilakukan setelah perbuatan wajib. Jadi ciri wali Allah itu dua, ya. Nah, kelebihan dari wali Allah itu, idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku kalau cinta pada hambaku, pada wali-waliku, ya, maka pendengarannya dia adalah pendengaran aku. Penglihatan dia adalah penglihatanku. Wa basaru allati yubsiruhu wa yadahu allati yubsitu bih. Artinya begini, Pak. Jadi bukan berarti wali Allah itu dia punya pendengaran Allah, yang maha mendengar, Allah yang maha melihat itu. Jadi maksudnya para wali Allah itu ketika dia hidup, dia hanya mendengar apapun yang Allah suka. Paham ya? Apapun yang Allah suka. Bahkan kadang-kadang Allah kasih pendengaran di luar nalar manusia. Misalkan dia bisa saja Allah kasih pendengaran yang orang lain tidak dengar. Contoh, Rasulullah SAW ketika beliau berjalan ke sebuah kuburan, Rasulullah berhenti. Kenapa berhenti? Mendengarnya di dalam kubur nangis. Karena memang apa? Pendengarannya Allah sudah berikan lebih. Rasulullah berhenti kan? Lalu memetik pelapa korma, ditancapkan pelapa korma ke dalam kuburan. Kata Rasulullah, selagi pelapa korma ini basah, maka dia tidak akan disisa. Tanya Rasulullah, kamu tahu nggak kenapa dia disiksa di kuburan ini? Sahabat nanya, sahabat ditanya, kata sahabat nggak tahu. Karena apa? Dia ceboknya nggak beres. Kalau kencing nggak pernah cebok. Maka kata Rasulullah, istanjil minal qauli fa inna amadil adzab qabri minhu. Hati-hati kamu kalau di masalah cebok. Baik orang disiksa kubur gara-gara gagal cebok atau ceboknya nggak benar. Ini ambil masalah cebok Rasulullah. Ayo, siapa yang suka kencing kagak cebok? Zaman sekarang kencing ban mobil depan kencingin, nah gitu kan, di bawah pohon, gitu kan, main pusau udah kebun aku kencingin di kebun, gitu kan, main lagi. Jangan berasa kesini jangan, gitu loh. Ini kali. Ada. Jadi masalah cebok aja itu sampai sedemikian rupa. Maksudnya apa? Bahwa wali Allah itu memang dikasih pendengaran yang orang lain tidak. Atau melihat, contoh yang tadi tuh, Umar bin Khattab, walaupun dia di Madinah, pasukannya di mana tahu, itu bisa melihat, bisa dikasih penglihatan oleh Allah. Dan dalam makna lain, masih dengan penglihatan aku ini adalah dia hanya suka dan senang melihat sesuatu yang Allah suka. Jadi nggak suka melihat yang Allah nggak suka. Jadi ciri wali Allah itu dia nggak suka dengar yang Allah nggak suka dengar. Namimah, ghibah, sum'ah, Allah nggak suka, maka dia pun nggak mau. Atau melihat sesuatu yang Allah nggak suka lihat, ya. Apa yang Allah nggak suka lihat, berarti dia nggak mau lihat. Kemudian juga wayaduhu allati yabtishu biha, ya. Dan tangan itu yang apa? Menjadi tangannya yang digunakan untuk berbuat dan menjadi kakinya untuk digunakan untuk berjalan. Jadi tangan itu hanya digunakan ke sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho. Bukan Pak Ridho ya. Tapi Allah juga jadi ridho beneran. Ridho beneran hakikat. Dan melangkahkan kaki Allah juga senang, ridho lagi dah. Pokoknya senang penjelasan ridho disebut dulu. Nah, artinya begini Pak. Jadi para wali Allah itu ada ciri-ciri di sini. Kalau kita ingin jadi wali Allah, kalau berdasarkan di sini ya, pertama kita harus dekat sama Allah. Pertama, kalau kita ingin jadi walinya, yang kedua kita harus apa? Takwa kepada Allah. Dekat dan cinta.
Pertama dekat, yang kedua cinta pada Allah. Bagaimana cara cinta pada Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'u, ikuti ajaran Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Kemudian apalagi yang jadi wali Allah? Yang jadi wali Allah cuma dua, cinta dan dekat. Syarat kita dekat, pertama apa? Langkah pertama kita beriman dulu. Itu syarat saja jadi wali itu iman. Jadi kalau ada orang berbuat musyrik, syirik, itu bukan iman. Nah, kita bahas. Ustaz, itu ada orang-orang datang, dia ngasih kabar, dan kabarnya benar. Yang nyolong si Anu, yang ngambil si Anu, gitu kan? Bunuh tuh. Sebenarnya Pak, Rasulullah SAW dulu ketika para sahabat itu sempat nanya, sahabat dikumpulin nih, Rasulullah nanya, bagaimana pendapat kalian pada zaman jahiliyah dulu ketika ada bintang jatuh, gitu kan? Jatuh. Apa kata sahabat? Itu menandakan bahwa ada orang besar lahir, atau ada orang besar meninggal. Kata Rasulullah, enggak, bukan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sebenarnya Allah memiliki sebuah rencana dan sudah diputuskan rencana itu. Ya. Dan rencana itu disampaikan kepada malaikat pembawa arsy. Lalu malaikat pembawa arsy ini memberikan kabar ketetapan Allah itu kepada malaikat langit dunia. Dan ketika kabar itu disebarkan pada malaikat langit dunia, jin ini mendengar berita atau ketetapan Allah, dicuri ketetapan itu, ketahuan, ditempong. Ya kalau bocah nyolong mangga Pak, tempong, serampang. Nah, nempongnya pakai bintang. Nah, kemudian jin ini yang merupakan wali setan menyampaikan kabar langit itu kepada para kahin, dukun-dukun. Maka jangan aneh ketika dukun tahu berita-berita, cuman benernya 1, salahnya 10, bahkan 100. Artinya apa? Ditambah-tambahin berita tuh. Jadi jangan aneh ketika para dukun, para paranormal dan sebagainya, dia tahu hal-hal di luar nalar manusia. Karena memang apa? Karena mereka mendapat kabar dari para jin. Karena mereka bersekutu dengan jin. Ingat, yang namanya kejadian luar biasa, mukjizat itu tidak pernah diminta. Karomah pun sama, tidak pernah karomah itu diminta, dan para wali-wali Allah tidak ada yang membaca doa-doa khusus, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mendapatkan kesaktian. Nggak ada, pernah sedang cerita. Pernah dengar ada wali songo atau sedang menjaga atau siapapun yang punya doa khusus ini nanti akan jadi begini? Itu nggak ada. Karomah itu Allah kasih karena memang apa? Karena memang mereka minta, Allah kasih, Allah senang. Jadi nggak ada bacaan-bacaan khusus yang mereka lakukan untuk mendapatkan sebuah kesaktian. Ketika ada seseorang baca khusus melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mendapatkan sebuah kesaktian, hampir dipastikan itu bukan wali Allah. Karena yang melakukan ritual kayak gitu berarti ada perjanjian antara dia sama jin. Walaupun dia pakai gamis, pakai jubah, nih baca ini nih, nanti akan begini. Nih baca ini pasti akan begini. Tidak ada yang salah dalam bacaan, tapi yang salah niatnya. Para wali Allah itu Pak, para orang-orang mulia, orang soleh, dia mah dikit-dikit aja. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Nah, orang baca itu berkali-kali katanya supaya nggak mempan dibakar. Kan ceritanya dulu begini, ceritanya dulu Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, kata Namrud, ayo, siapa yang akan nolongmu? Gitu kan? Apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Itu aja dibaca mah Nabi Ibrahim. Tak lainnya tak bukan supaya nggak mempan dibakar, supaya minta perlindungan sama terserah Allah mau melindungi bagaimana. Jadi ada lagi orang baca kata kalau mukul ini bisa orang mati, ini pukulan Nabi Musa. Apaan? Saya waktu di pondok Pak dulu ada tuh bacaan kalau kita baca buku Mujarobat, ya yang buku yang dibaca oleh siapa? Gus Samsudin ya. Tenang gitu kan. Kayak itu buku-buku wafat itu ada hikmah, walaupun ada ilmunya, tapi saya bilang sekali lagi, untuk apa?
hampir dipastikan para wali Allah, para nabi-nabi itu nggak punya doa-doa khusus, baca-baca khusus supaya mendapatkan kesaktian. Mereka beribadah aja, zikir aja, sedekah aja. Tujuan apa? Supaya Allah senang udah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tujuan supaya Allah senang atau minta ampunan kepada Allah. Apa ada pun efek fisik dari apa yang dia baca itu dia nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar cerita ketika Sunan Bonang ketemu dengan Sunan Kalijaga, gitu kan? Ketika digedor pohon aren jadi emas. Emang ada bacaan khusus nggak? Itu hanya membuktikan bahwa memang Allah itu memiliki kehendak. Mujizat itu sama. Rasulullah itu SAW itu pernah membelah bulan. Jadi dibuktikan oleh NASA kan. Bulan dibelah, kata Rasulullah, ketika kalau andaikan bulan ini dibelah, kamu mau beriman nggak? Ya saya beriman, kata Kafir Quraisy gitu kan. Dibelah tuh bulan Pak. Yang satu ditaruh di Jabal Qubais, yang satu ditaruh di Jabal Ka'bah. Itu masih ada tuh, buktinya sampai sekarang. Dapat kalau umur nanti tahu Jabal Qubais. Itu bulan dibelah, jadi dua sama Rasulullah. Itu mujizat. Apakah Rasulullah punya bacaan tertentu supaya bisa membelah bulan? Enggak ada. Makanya maksud saya, kalau memang kita cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, udah ngaji aja, zikir aja, baca aja, sedekah aja. Gak usah punya apa tujuan yang sifatnya fisik. Sholat duha biar kaya, ngomong kaya maka nggak perlu sholat duha. Non muslim banyak kagak sholat duha kaya, bener nggak? Ahok pakai sholat duha, kayaan dia sama kita. Kalaulah sholat menjadikan kita kaya, Rasulullah orang paling kaya, Pak. Benar nggak? Kalaulah sholat yang menjadikan kita kaya, Rasulullah adalah orang yang paling kaya. Tapi sholat bukan untuk kaya. Kita harus paham hukum alam. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau miskin ya kerja. Lu udah miskin kalau kerja ya uli dong, ya latih gitu. Yang nggak ada yang salah dengan bacaan. Tapi you punya bacaan waktunya salah. Ya ketipu bener. Utang gua yang udah nggak bisa kerja, ya lunasin, ya bayar, ya lunasin, sampai melunasin. Jadi kalau lapar ya makan, haus ya minum, miskin ya kerja. Apalagi mulas di belakang, ngantuk ya tidur, itu sudah hukum alam. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu melakukan hukum alam. Mereka makan, mereka minum, biasa. Tidak ada wali-wali Allah atau para nabi punya bacaan khusus supaya walaupun banyak nanti kesini orang yang salah paham. Ini akhirnya gini Pak, ini kita memutuskan karena dulu gini, budaya kita zaman kerajaan dulu, zaman Hindu, zaman animisme, memang kalau kan dulu kan masih zaman kedukuran kan besar dulu kan, bahasa kita nih, kita dulu jadi ada berapa kasta gitu kan. Nah itu adat seperti itu, ya seperti itu terus sampai sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang aneh gitu kan, ada orang-orang aneh, dianggap itu adalah orang-orang mulia, orang suci. Jangan salah Pak, setan itu sering datang dalam bentuk wujud manusia orang soleh, sering. Akhirnya memberikan nasihat-nasihat yang bertabrakan dengan syariat dan Islam. Intinya kalau orang itu memperlihatkan kepada kita kejadian-kejadian yang aneh, tinggal lihat backgroundnya dia. Ketika dia memang orang soleh, dia suka sholat, rajin ibadah, apa yang dipastikan itu adalah benar, bisa dilakukan oleh Allah. Tapi ketika ada keadaan terjadi yang ditunjuk oleh seseorang, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, hampir dipastikan dia wali-walinya setan. Jadi kalau wali Allah itu diukurnya dari ketakwaan. Intinya setiap kita adalah wali-wali Allah. Senang kok ya? Wah kita wali Allah loh, gitu kan. Tinggal kadarnya itu tergantung dari tingkat kedekatan dan keikhlasan kita kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita ikhlas kepada Allah, maka kita akan mendapat derajat yang tinggi. Ingat, bukti cinta itu adalah penghambaan atau jadi budak. Kata ulama mengatakan idza man ahabba syai'an fa huwa 'abdan lahu. Barang siapa orang cinta kepada sesuatu dia akan menjadi budaknya.
Tinggal diri kita sudah menjadikan budak kita kepada Allah belum. Jadi kadang-kadang seringkali kepentingan kita itu mengarahkan kepentingan Allah. Bagaimana kita mau menjadi hambanya Allah yang baik, jadi budaknya Allah yang baik, cintanya Allah dengan baik, kalau kita sendiri masih mementingkan ego kita. Jadi intinya setiap kita bisa menjadi wali Allah, tinggal kita mau meningkatkan, mau sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan nolong kita. Tujuan mereka adalah kenapa mereka tidak ada yang takut, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, karena backingan mereka bukan lagi orang, tapi Allah. Gua mau dipenjara ada, sakit ada sakit. Makanya para orang-orang suci ini, orang-orang yang dekat sama Allah ini, orang-orang yang Allah cintai ini, kata Allah dalam hadisnya, sebutkan kan lanjutannya, wa in sa'alani a'taituhu. Dan kalau dia minta kepadaku, a'taituhu, aku pasti akan ngasih. Ya. Iya, di sini ada kata in. In itu ditakkid. Ya. Ada huruf sin sini. Nah, a'taituhu. Walain, nah dia ada lain lagi, ada lam, ada in. Dalam ilmu nahwu ini ditakkid. Ada dua huruf penguat. Artinya apa? Artinya bahwa ini menguatkan apapun yang dia minta pasti diijabah oleh Allah. Jadi para wali Allah itu kalau minta pasti dikasih, kalau minta perlindungan pasti dilindungi. Makanya apa? Itulah hebatnya para wali Allah. Maka jangan aneh Pak, ketika ada orang kelihatannya bajunya kumel, lusuh, gitu, sampai dia dekat pada Allah, sering ibadah pada Allah, mulutnya dijaga dan sebagainya. Ada orang datang ke dia sakit, Pak Guru, tolong guru saya, cuma dikasih, ya Allah sembuhin, sembuh. Karena dia minta pada Allah kekasihnya kan, supaya Allah disembuhin dengan ini. Nah kita kadang salah kaprah, oh dukun loh, bukan dukun Pak. Memang dia minta sama Allah supaya disembuhin melalui ini. Bukan berarti orang itu pasti sakti dengan airnya, enggak. Atau kadang ada orang gitu kan, lalu ini aja kerjain, jangan gitu kan, kerjain aja, nggak begini. Memang apa? Sebenarnya bukan airnya yang sakti, apanya? Ninya nih, doanya. Kadang-kadang kita gitu kan, Pak air, jadi masih ke klinik. Enggak. Penyakit itu semuanya dari Allah. Dokter juga, walaupun dia punya alat yang canggih, obat yang hebat, kalau Allah nggak nyembuhin. Ada kejadian Pak, ada orang kaya, sakit tuh parah. Dia berobat ke Singapura, ke Jepang, kemana-mana gitu kan, udah habis miliaran duitnya. Hartanya habis buat berobat. Nah, ketika suatu saat dia pulang ke Indonesia ke pasar. Kalau dia kata saudara mau sembuh nggak ada, artinya udah habis sudah lelah untuk berdoa, untuk berobat. Nggak lama ada tetangganya datang, akhirnya apa? Minta tolong sama gurunya, sama gurunya cuma dikasih air doang, sembuh penyakitnya. Cuma gara-gara air doang penyakitnya sembuh. Apa katanya orang kaya? Tahu gitu ngapain gua berobat ke Singapura kemana-mana, sama dia aja. Cuma air doang bisa sembuh. Lalu kata guru minta apa? Enggak gitu Pak. Kenapa Bapak itu ke Singapura, ke sana berobat ke apa? Allah pengen Bapak sedekah dulu. Kasih duit ke dokter, buat makan anak bini dokter, kasih buat rumah sakit tuh, dihabisin dulu katanya. Nah ketika sudah terjadi, baru Allah kasih sembuh. Jadi sembuhnya bukan karena air Pak, karena Bapak sedekah. Saya punya guru Pak di Depok, almarhum Abah. Ya, saya punya Abah. Beliau itu sakit bertahun-tahun. Selama sakit, saya coba antar berobat sama sini, nggak mau. Apa beliau bilang? Nggak ada orang yang hebat kecuali Allah. Dia punya uang banyak nih Pak, itu uangnya bukan buat berobat Pak, dibagi-bagi, nih sedekahin. Saya kalau datang lagi tiduran nih, Pak tidur, karena memang sudah tengah berat. Kasih duit ada berapa juta kita kado, akan dibagi-bagi, sedekah. Karena prinsip dia adalah sedekah itu tergaul. Kalau sembuh ya sembuh, kalau nggak ya udah nggak berobat. Kenapa? Buat dia sudah tahu bahwa penyakit dia nggak bakal disembuhin. Allah nggak mau menyembuhin dan dia pasrah. Kenapa? Pikiran dia sakit itu hapus dosa. Makanya banyak para guru, para ustaz, para kiai ketika meninggal sakit dulu kan. Ketika meninggal sakit, itulah cara terakhir Allah mencuci dosa. Dicuci dulu sama Allah sebelum pulang. Dengan cara apa? Dibikin sakit.
Menurut mereka sakit itu adalah penyembuh dosa. Makanya buat mereka dia sebenarnya ikhtiar manusia saja. Nggak bergantung pada rumah sakit, nggak bergantung pada dokter. Sembuh-sembuh kagak ya kan? Bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika sakit dia nggak mau berobat. Kenapa? Dia pasrah pada Allah. Inilah Allah caranya membersihkan dosa saya. Mungkin sholat saya nggak sempurna, puasa saya nggak sempurna. Begini Allah pengennya saya sembuh penyakit, ya sudah, mereka terima. Ada kayak gitu. Jadi tinggal keikhlasan dia aja. Ikhlas nggak dengan ketentuan Allah. Para wali Allah ini semuanya ikhlas dengan ketentuan Allah, mereka dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya, bicara masalah keunikan dari wali itu ada, sampai dipastikan bahwa setiap wali biasanya memiliki karomah. Tapi karomah bukan menjadi patokan. Ya, banyak orang-orang karomahnya itu bukan dalam bentuk kesaktian. Contoh karomah nih, apa? Kitab Arba'in Nawawi yang sudah dikarang berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang masih dibaca. Bapak punya tulisan sebulan yang lalu dibaca orang nggak usah skripsinya dulu kuliah kan skripsi kan dibaca orang nggak skripsinya kagak punya karomah. Jadi karomah itu bukan berarti harus kesaktian. Bahkan di kalangan para guru tingkat kewalian yang paling susah adalah kewalian ilmu. Kenapa? Karena mereka harus peras keringat, banting tulang, peras otak untuk menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang masih dibaca. Contoh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu karomahnya, Pak. Kalau bukan karena karomahnya para wali Allah, beliau seorang wali, nggak mungkin tulisannya sampai sekarang dibaca orang. Buya Hamka sampai sekarang bukunya masih dibaca. Kenapa? Dia wali Allah, karomahnya tulisannya masih dibaca orang. Berapa banyak Bapak bikin tulisan, makalah dari zaman kuliah, dari yang plagiat sampai bikin sendiri, kagak dibaca sekarang. Skripsi deh, Bapak skripsi jadi apa Pak? Kadang-kadang kita sendiri lupa jadi skripsi kita, kalau kita plagiat, beli. Itulah bukti kewalian. Dan yang paling susah kewalian itu adalah kewalian ini. Gus Bapak ngomong bahwa kalau kewalian melalui itu mah gampang. Ada 3 gelas sejadah putar taknya dikit udah buat diri dia sendiri. Tapi kalau yang namanya wali ilmu, kewalian melalui jalur ilmu itu luar biasa. Dia harus menulis kitab, mengarang terus otak ngajarin orang-orang. Nah para guru, para ustaz, para kiai adalah wali-wali Allah. Kenapa? Mereka yang melestarikan ajaran-ajaran Allah, mereka yang menyampaikan ilmu Allah, karena wali itu wakil. Ketika kita menyakiti para ustaz, menyakiti para kiai, menyakiti para ulama, jangan aneh kalau Allah pun murka sama orang itu. Udah banyak salah kejadian. Ustaz tuh kata-katain, kiai lu jelek-jelek, akhirnya hidup lu susah. Kenapa? Kiai itu sakit hati, Pak. Dan ulama, darul ulama adalah raja. Maka ketika kita kurang cocok dalam pendapat seseorang, udah diem aja. Gak usah ngomong gitu kan. Karena ilmu Allah tuh luas dan paling susah jadi wali Allah melalui jalur ilmu. Paling susah. Kalau melalui jalur zikir gampang, saya bilang tadi. Dia asal rajin berzikir aja hari. Kadang kita gitu kan, ada orang zikir tiap hari pakai sorban, pakai gampu, ada Allah tuh. Guru ngaji kita ini pojokan, guru ngaji, guru kan kita cuekin. Padahal itu wali Allah, kayak rasanya beda. Bahkan kadang-kadang lebih ikhlas guru-guru di pojokan daripada guru-guru yang di mall. Guru-guru lembaga-lembaga tahfiz yang memang sudah komersil, tapi kalau guru-guru yang di pojokan, misalnya guru lekan, mereka nggak punya ini. Mereka ikhlas, ada bocah datang diajarin, ya sudah, dibayar alhamdulillah nggak ya udah. Coba kalau guru-guru yang itu kagak bayar, ini surat pembayaran. Ini kadang-kadang kita disuruh guru-guru itu ikhlas, tapi kita nggak bisa menjaga keikhlasan orang. Contoh, misalnya begini Pak, kita minta tolong sama orang, Ustaz ajarin anak saya ngaji dong. Ya. Nanti ketika anak bisa ngaji, dia doain buat siapa? Buat orang tuanya kan? Buat orang tuanya. Nah ini orang tuanya kagak punya pikiran. Pengen didoain sama anaknya, tapi yang ngaji anaknya pelit. 50.000 sebulan protes, mohon
maaf. Wah, mahal gini. Nah, ini kalau bocah ngaji buat siapa emang? Emang belum tentu dia bocah dari gurunya, belum tentu. Pas orang tuanya dulu yang didoain. Kenapa tuh anak bisa doain orang tuanya? Karena diajarin sama gurunya. Tahu gitu Pak, guru-guru daripada gua ngajarin bocah dibayar kagak, mending gua ngojek. Kan gitu ujung-ujungnya. Bener nggak? Nah, anak bini gua butuh makan. Gua ngajarin anak orang-orang sini, gua kagak dibayar lah. Dan gua ngojek. Akhirnya bocah nggak bisa. Maka support. Maka udah ulama bilang bahwa hadiah terbesar yang paling mulia setelah Jakarta hadiah guru. Sebenarnya, karena guru lah yang menyebabkan dia tahu surga, tahu neraka, tahu pahala, tahu dosa, itu gurunya. Maka salah ketika ada orang gara-gara uang 50.000 aja udah lo nggak di situ, apaan? Minta bayaran? Enggak gitu. Itu berarti kita menanamkan kepada anak kita jangan ikhlas sama orang, lu harus pelit dia sama orang ya. Itu sebenarnya begitu. Karakter anak baca, oh jadi begitu ya Pak ya sama orangnya. Kita nggak usah ikhlas, nggak usah baik sama orang. Kan itu yang pertama. Akhirnya atau anak nggak bisa ngaji, pengen anaknya jadi generasi Qur'ani, tapi nggak pernah diajarin Quran. Bapaknya suruh ngajar kagak bisa, nyuruh ke orang, pelit. Saya bilang 50.000 sebulan, 100.000 sebulan, 2 juta sebulan, nggak ada artinya ketika nanti bapak mati di kuburan didoain sama anak. Karena ciri terbesar seorang ayah, ciri terbesar seorang orang tua adalah ketika dia meninggal dunia, dia masih dikirimin doa oleh anak-anaknya. Sangat menderita orang itu ketika dia meninggal dunia, nggak ada satu orang pun yang mendoakan dia di kuburan. Yang bisa mendoakan orang-orang di kuburan adalah orang-orang yang soleh. Bagaimana cara menjadi orang soleh? Harus dididik. Kewajiban mendidik orang tua. Kita nggak bisa, kita sadar. Saya nggak bisa ngajarin anak nih. Saya titipin ke orang. Ya wayahnya aja Pak. Gitu loh. Dari sekarang ikhlasin. Insya Allah kita bisa jadi mungkin anak kita nanti akan menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan huruf alif ba ta saya diajar oleh guru-guru lekat itu nanti dia akan berkembang jadi orang terkenal, jadi ulama besar, muridnya banyak, kita pun nanti akan terdapat kebahagiaan. Sebabnya siapa? Guru-guru waktu kita masih kecil. Bapak bisa ngaji sampai sekarang karena guru di sini? Bukan, tapi dulu waktu guru masih ingat gak guru pertama siapa dulu pertama ngaji? Masih ingat? Nah itulah yang paling berperan sebenarnya. Kesininya nggak cuma pemahaman. Maka jangan pernah pelit sama guru. Ya, saya nasihat ini, jangan pernah pelit sama guru. Kalau guru senang, Pak, guru ikhlas, doa juga beda. Biasa dia tong ya, dia senang ya tong ya, dia pinter ya tong ya. Tapi kalau guru udah kesel, anak siapa sih lu? Bapak lu apa ada jahat sih? Apa itu? Ya, baik, sebenarnya kita kan. Jadi wali di hati. Jadi nanti terkait ciri-ciri dari wali Allah, salah satunya sempat di pelajaran hadis sebelumnya kan pernah ada dengar bahwa berzuhud maka Allah akan mencintai. Nah, zuhud dan istiqomah itu adalah salah satu ciri dari wali Allah, dan contohnya seperti di zaman sekarang ini. Ya, begini ya. Wali itu orangnya, sebutannya namanya wali. Nah, perbuatannya ya dapat ada perbuatan istiqomah dan sikap jujur. Jujur itu adalah salah satu sikap hidup seorang wali Allah. Ya, dia tidak berpegang kepada kepentingan dunia. Jadi yang namanya orang jujur itu bukan berarti dia nggak kaya, dia kaya, tapi sama duit nggak genggam, sama duit nggak genggam. Maka jangan aneh Pak, ketika lihat para wali Allah itu kaya, jangan dikira bahwa wali Allah itu semuanya miskin hidupnya combong, tapi jangan salah. Para ulama, para wali itu adalah pewaris pada Nabi. Nabi itu kan banyak. Lihat Nabi Sulaiman, kaya miskin. Jadi jangan aneh ketika lihat ada orang ulama kaya. Imam Syafi'i ketika belajar dulu, pertama dia belajar ke guru Imam Malik. Imam Malik itu orang kaya Pak.
Imam Malik orang kaya. Ketika dulu Imam Syafi'i itu paling anti, paling nggak suka lihat kiai kaya, lihat ulama kaya, dia nggak seneng. Karena dianggap itu ulama hubud dunia. Ulama hubud dunia. Sedikit saja. Nah singkat cerita, datanglah beliau itu ke Madinah. Ketika mengajar, nanti Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta. Singkat cerita ya, diajarkanlah Imam Syafi'i ilmu-ilmunya dari Imam Malik. Setelah Imam Malik ngomong, ya Syafi'i, ilmu saya sudah habis. Bahasa dia, ilmu saya sudah habis. Karena kamu belajar lagi ya ke Baghdad, Irak. Ada teman saya yang akan ngajarin kamu. Nah, ketika beliau mau berangkat, Imam Malik itu ngasih duit nih buat ongkos naik Grab. Imam Syafi'i diongkosin sama gurunya. Karena gurunya orang kaya, Imam Malik itu orang kaya, jangan salah. Imam Malik orang kaya. Nah, itu kan kok ulama kaya sih gitu kan. Singkat cerita, ketika sampai di Baghdad, sampai di Irak itu, ketemulah temannya Imam Syafi'i, temannya Imam Malik yang merupakan kata gurunya. Ketika ketok itu dibuka, ini orang yang katanya alim ulama besar, itu lagi ngapain? Lagi ngitungin emas pak, lantakan itu emas. Imam Syafi'i itu, ini kayak benar ini, masa kayak begini hubud dunia gitu kan, bla 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 bla. Nah orang isinya, dia bilang begini, kaget ya, saya bayar harta ya, iya. Artinya gak senang lah Imam Syafi'i kepada imam ini, karena saya ini, karena bayar harta ya. Dia bilang begini, udahlah kalau gitu, bagaimana kalau harta ini saya serahkan kepada orang zalim, kepada orang fasik. Nanti harta ini akan diberikan minuman-minuman keras, buat judi, buat sebagainya, buat perjinahan. Gimana? Oh jangan kalau gitu. Karena uang ini kalau jatuh ke tangan orang yang salah akan menimbulkan kemaksiatan. Nah kalau gitu kiai pegang duit. Kiai harus pegang harta. Karena apa? Kalau kiai yang megang makan buat sedekah, buat zakat, bangun bisnis dan sebagainya. Nah artinya apa? Artinya bahwa harta itu tidak menjadi patokan orang itu bisa menjadi wali atau tidak. Ya, Nabi Sulaiman jelas-jelas kaya, tapi mereka adalah wali. Banyak wali-wali yang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu ada wali Allah, tapi kaya. Tapi dengan harta yang dia miliki, dia menunjukkan cintanya kepada Allah melalui harta yang dia punya. Kan inti wali apa? Dekat dan cinta. Dia dekatkan diri dia dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Saya punya harta, ya sudah, bentuk kecintaan saya kepada Allah melalui harta saya sumbangkan harta saya kepada Allah. Karena dia menyadari bahwa harta yang dia miliki ini adalah hanya titipan yang harus disalurkan kepada orang. Allah Maha Kaya, kata Allah, ya Abdurrahman, ini harta saya, kekayaan saya titipin ke kamu buat kamu salurin ya. Itu nggak lebih dari dia hanya sebagai penyalur. Berarti ambil hartanya disalurin, dapat salurin. Itulah para wali-wali Allah. Semakin banyak harta yang dimiliki, harta yang dititipkan kepada dia, semakin banyak sedekahnya. Kenapa? Semakin banyak yang dititipin, semakin dekat dia kepada Allah. Nah, sikap zuhud itu seperti itu tadi Pak. Hartanya banyak tapi dia nggak genggam. Tapi tidak sedikit orang yang hubud dunia, udah ini miskin hubud dunia. Kan kasihan, rumah ngontrak gitu kan, hidup susah, sholat kagak, nyari duit mulu, ngocek mulu siang malam. Maaf, ini bukan profesi. Artinya contoh lain banyak Pak. Pagi keluar, orang pada sholat subuh, dia udah manasin motor. Gojok itu kan. Orang sholat subuh dia jalan. Kenapa? Kalau pagi orang pada kerja ke kantor, ini pasti banyak penumpang. Udah jalan. Sholat subuh dia lari. Johor kecapean, tidur. Asar jam 4, jam pulang kantor. Ojek lagi. Maghrib masih di jalan, isya udah kecapean. Terus begitu. Dunia yang dikejar, buku dunia. Padahal dapat cuma berapa? Main 100.000 sehari. Orang seperti ini orang mukmin. Jadi sikap zuhud itu, ya, tidak harus dia itu miskin. Wali-wali Allah itu banyak yang kaya, banyak. Bapak kalau lihat di Palu ada pesantren itu punya Habib besar. Itu santri ribuan, itu enggak santri ribuan itu enggak ada yang bayaran anak. Santri gratis semua. Dari mana asalnya? Wallahu a'lam. Allah yang ngirim. Jadi jangan dikira para wali Allah itu orang intinya apa? Mereka punya harta tapi tidak boleh. Baik. Ya Pak Mufti.
kasusnya masyarakat itu termasuk wali atau enggak Pak? Iya, sholat sore dan sebagainya kan. Ya. Kan itu Banyak. Ada Walsehan, ada Ja'far, almarhum. Saya bilang kepada tadi bahwa orang ini wali atau bukan? Kita sudah tahu standarnya. Pertama, orang itu dikatakan wali kalau satu dia beriman, bertakwa, kemudian tidak menentang syariat, lalu menjaga sunnah Allah. Itu lakukan, berarti dia wali Allah. Ya, masalah orang itu dikasih karomah atau tidak, Allah punya keinginan. Ya, kadang-kadang kembali lagi, kalau saya begini Pak, kita tidak boleh menafikan adanya wali. Kita tidak boleh menentang adanya wali. Allah sudah jelaskan dalam ayat-ayatnya bahwa memang Allah punya wali. Jadi jangan pernah menentang, nggak ada tuh wali, nggak ada tuh wali. Nah, salah kita. Berarti kita sudah menentang tentang Allah. Kita harus yakini bahwa memang wali-wali Allah itu ada. Tapi juga jangan mengkultuskan, gitu loh. Ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Ini terkadang orang itu malah dianggap lebih dari Nabi. Ada nggak? Amal Nabi mah biasa-biasa aja nih. Tapi bukan orang ini datang Pak, luar biasa. Disambut demikian rupa gitu kan, diagung-agungkan. Pada kedudukan dia di bawahnya. Jadi pengkultusan pun nggak boleh. Nah bicara masa ada orang-orang ini Allah kasih kelebihan tertentu. Ini hadisnya. Dia melihat dengan kelihatan Allah, mendengar dan mendengar Allah. Dan cuma kadang-kadang Allah kasih lebih sesuatu yang memang Allah nggak kasih kepada orang lain. Tinggal kita nih meyakininya. Ya, orang ini itu kadang suka menjadi fitnah, Pak. Kadang-kadang Allah menguji keimanan kita. Allah menguji keimanan kita dengan Allah berikan kanan-kanan kepada orang lain. Takutnya apa? Ini iman kita diuji nih, misalkan kayak Walsehan. Kan dengan begini nanti akan begini, jadi apapun yang dilakukan oleh Walsehan itu, mohon maaf ya, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Berarti gimana kata Walsehan? Nah kalau sudah seperti ini, berarti jatuh dalam kategori musyrik. Kategori musyrik. Nah beliau sendiri, Walsehan sendiri saya nggak pernah tahu ya, dia itu seperti apa gitu kan. Tapi saya bilang, kita tidak boleh bersujud bahwa itu wali Allah atau bukan. Kita bersujud saja bahwa memang beliau Allah kasih kelebihan-kelebihan yang kita nggak punya. Contoh, kadang ketika dia memberikan sesuatu gambaran bahwa nanti akan terjadi seperti ini, itu kejadian benar, bukan cuma Walsehan. Masalah penggambaran kejadian yang akan datang, para dukun pun sama, bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Tinggal kita lihat nih orangnya yang nyampein siapa. Kalau yang nyampein nih orang ahli ibadah, itu berarti wali Allah yang Allah kasih kelebihan untuk bisa dibuka tabir masa depan. Tapi kalau yang menyampaikan orang yang tidak pernah ibadah, hampir dipastikan rahasia itu disampaikan oleh wali-wali setan, para jin. Kita sudah bahas di awal bahwa ada rencana Allah, ketentuan Allah yang dicuri kabar langit itu oleh para jin. Para jin itu menyampaikan kepada para dukun. Nah, jadi orang di dunia ini, di bumi ini, ketika bisa menyampaikan sesuatu prediksi yang akan datang, tinggal dilihat. Yang nyampein siapa? Kalau dia ahli ibadah, ini berarti kita dari Allah. Bisa dibilang nih wali. Kalau ini bukan. Bicara wali dan tidak, istiqomah masalah karomah saya katakan tadi, si orang wali biasanya dikasih karomah. Tapi tidak semua wali dikasih karomah. Karomah dalam artian kita sesuatu yang ini ya, sesuatu yang di luar nalar. Kayak kasus Walsehan, kemudian lagi ada banyak wali jadab kan ya, yang katanya seolah kayak pengemis gitu kan, seolah kayaknya nggak pakai baju, tapi diagung-agungkan gitu kan. Kalau buat saya pribadi, ya mungkin saja itu wali Allah, mungkin dia memang hati itu selalu menyebut nama Allah. Kan kita nggak pernah tahu hati orang, Tapi ketika kita keluar mulut jelek nih kepada orang itu, hati-hati loh. Wah, orang begitu doang masak gitu kan. Nah, makanya hati-hati kita punya
punya mulut, paling istighfar saja. Maka saya kalau orang kayak gitu Pak, jadi jauh jangan, deket juga jangan, cukup jaga jarak aja, cukup jaga jarak, ya. Jadi kalau fenomena kayak gitu memang sudah di masyarakat terjadi. Intinya saya tidak pernah bisa memastikan beliau itu seperti apa. Cuma kalau bicara wali yang mungkin wali mungkin bukan. Tapi kalau dititah orang itu wali yang mungkin juga, karena memang banyak yang Allah yang diperlihatkan kepada manusia kejadian-kejadian itu yang memang terjadi. Dan saya sudah banyak cerita tentang itu. Cuma saya lihat beliau itu siapa? Beliau itu habaib, keturunan Rasulullah. Ya pasti sholat, udah pasti zakat, udah pasti puasa gitu kan. Ya karena memang beliau orang baik ya sudah. Memang mungkin Allah memberikan karya itu kepada orang itu, memang dia wali. Sama hanya ketika cerita antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut orang manusia itu nggak masuk akal. Contoh ada anak kecil dibunuh, perahu dirusakkan gitu kan. Ke ujung-ujungnya apa kata Nabi Khidir? Memang Allah nyuruhnya begitu. Sebenarnya saya nggak mau merusak perahu, tapi Allah nyuruh. Sebenarnya saya nggak mau membunuhnya anak kecil, tapi Allah nyuruh. Bisa jadi para wali-wali Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan aneh memang atas bimbingan ilham. Cuma bagaimana cara memberi ilham kepada orang-orang itu ya mereka Allah yang tahu komunikasi. Jadi intinya apa? Tidak usah sujud, ya, nggak usah pergi macam-macam. Yang penting ingat bahwa wali Allah itu memang ada. Wali Allah memang ada. Tinggal gimana kita bisa menyikapi, tahu batasan dan tahu ciri-cirinya. Baik, cukup. Ya, yang Pak Bayu. Masalah mimpi nih Ustaz. Mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu kalau kepercayaan yang kita pahami sampai sekarang itu kan katanya kan orang-orang yang sudah meninggal itu minta kita doakan. Pandangan Islam itu seperti apa? Terus yang kedua, ada orang yang mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah pertanyaannya, kita kan nggak tahu Rasulullah itu seperti apa wujudnya, bentuknya seperti apa, kan kita nggak tahu. Apakah dalam mimpinya itu Rasulullah bicara sendiri, akulah Nabi Muhammad atau seperti apa? Kok ada yang mengaku saya bertemu dengan Rasulullah, sedangkan kita nggak tahu gitu kan, kita nggak ada yang tahu wujud Rasulullah itu seperti apa. Masih waktu. Pertama masalah kita lihat lagi dalam mimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Perlu kita pahami bahwa mimpi itu kadang-kadang menjadi sebuah komunikasi atau menjadi petunjuk dari apa yang memang kita. Sebenarnya mimpi itu adalah sesuatu di bawah alam sadar. Di alam sadar secara nggak langsung bahwa itu masuk. Nah, ketika dalam mimpi itu ada orang-orang yang memang datang, bisa jadi itu memang itu kabar buat kita. Bisa jadi setan yang dalam yang bisa menyerupai wajah orang. Karena kesaktian jin itu dia bisa menyerupai siapapun di dunia ini sesuai yang dia inginkan, kecuali satu yang dia nggak bisa tiru, yaitu Rasulullah. Ya. Setiap orang yang lain pasti memiliki qori, pendamping. Jadi kita lahir juga jin yang mendampingi kita, qori. Nah bedanya kita mati qori tidak. Nah bisa jadi yang datang itu adalah qorinya orang itu. Gitu kan. Permasalahannya adalah isi dari mimpinya apa? Isi pesannya. Kalau isi pesannya untuk bertentangan dengan syariat Islam, dijalani. Percaya itu adalah sebuah isyarat. Tapi kalau mimpi itu sesuatu yang menentang syariat, ya jangan dengerin. Itu cara setan. Maka saya bilang tadi, setan itu suka datang menjelma menjadi orang-orang soleh. Seolah-olah menjadi orang soleh sebagai gamis, sebagai sorban, tapi memberikan nasihat yang menentang syariat. Yang kayak gitu aja kita nggak boleh. Apalagi orang-orang dahulu yang memang kita nggak pernah tahu kakek kita kayak apa, uyut kita kayak apa. Bayu, kamu ada tujuanku yang ketujuh, kan gitu kan? Memang kita tahu. Kamu jangan lewat ke selatan ya. Itu kadang-kadang wasiat yang enggak gitu. Nah,
Makanya bicara orang yang sedang di dalam kubur itu seperti apa? Hadis menyebutkan bahwa orang yang sedang kubur itu kalau gargi seperti apa? Seperti orang yang hanyut di kali. Hadis ada itu. Jadi orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang hanyut di kali. Orang lagi hanyut di kali, Pak. Bapak kasih emas, diambil nggak? Agak. Kasih motor, agak diambil. Jadi kasih apa? Kasih lubang pisang, diambil. Artinya orang yang sedang di dalam kuburan itu mereka menanti pertolongan hamba, pertolongan saudara-saudaranya, anaknya, istri. Apa yang dibutuhkan? Ya doa. Makanya Rasulullah bilang dalam hadisnya bahwa doa orang soleh itu apa? Apa namanya? Idaman itu ada di kota Amal ilamin salasin. Ada 3 amal yang gak bakal putus. Salah doa orang yang anak yang soleh. Artinya apa? Ketika dia meninggal dunia, bahwa yang dibutuhkan doa. Jadi sekarang orang tua kita sudah meninggal butuh doa. Jadi itu masalah gimana posisi orang sudah meninggal dunia sebenarnya sekarang menurut Islam. Mereka hanya menanti, Pak. Sekarang ini mereka sedang menanti. Makanya kita doa. Kuburan orang-orang itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa menjadi radhah min diladil jinan atau khufran min khufran nira. Kuburan itu buat manusia sekarang bisa menjadi tamannya surga, taman surga, bisa menjadi jurang neraka, lembah jurang neraka. Kok bisa begitu, Ustaz? Logikanya begini, Pak. Orang yang sedang dimakamkan itu, kuburan menjadi taman surga ketika penghuninya memang orang soleh. Kan kuburan tempat menanti. Sama ketika Bapak ke taman mini atau ke tempat rekreasi itu belum dibuka. Tapi ada ruang tunggu. Bapak mau terbang ke bandara nih, di bandara kan terbang naik pesawat, ada ruang tunggu. Ada yang VIP di lounge, gitu kan? Ada yang ngampar, ada yang di luar. Nah sama ketika menunggu pintu surga itu dibuka, kita dikasih ruang tunggu yang beda-beda tergantung amal. Ya, kalau Bapak amalnya banyak nanti nunggunya di lounge yang VIP. Kalau cuma amalnya sedikit nanti di lounge biasa. Yang kagak punya amal apa-apa, geteran. Nunggu. Bahkan yang kafir, yang kagak menyembah Allah keluar belakang panas-panasan. Tergantung kita. Itu kuburan seperti itu sekarang. Ya kita berharap mudah-mudahan kalau ada keluarga kita di lapangan sono, kita minta pada Allah supaya digeser ke sini dah, ke bawah pohon gitu kan yang ademan. Syukur-syukur masuk ke dalam. Makanya disebutkan orang yang soleh itu bisa membawa keluarganya ke dalam surga. Ketika dia di lounge VIP, ada bapaknya di lapangan, dia minta, ya Allah itu bapak saya, bawa ke sini. Itu bisa jadi penolong, tapi bisa juga kebalikannya. Ya Allah itu bapak sih di lounge, masih di lapangan kepanasan. Emang apa? Orang dulu saya kagak diajarin apa-apa, ngaji saya disuruh berhenti, puasa saya nggak puasa dicuekin. Udah kalau yang di PTB atau saya tarik ke sini, ditarik keluar. Itulah anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah bahwa orang yang mimpi sama aku itu nyata, benar. Itu saya tegaskan bahwa setan itu bisa meniru siapa kecuali aku. Nah ketika aku datang kepada dia berarti benar aku tuh datang kepada dia. Masalahnya adalah itu Nabi bukan. Kita nggak pernah tahu. Kan gitu kan? Rasulullah bisa mengatakan diri, Pak, ya Bayu, aku Muhammad. Kita bisa lihat seperti apa betul Rasulullah secara fisik. Ya kan? Kenapa bisa berkata gitu? Karena memang iblis nggak bisa dirubah Rasulullah. Dia akan menyampaikan bahwa akulah Muhammad Rasulullah. Bisa nggak datang dalam mimpi? Bisa. Rasulullah bilang, Rasul sudah bilang bahwa dia akan datang kepada umatnya melalui mimpi-mimpi. Tergantung masalahnya. Kita di dekat sama Rasulullah. Ketika kita dekat sama Rasulullah, kita selalu sebut ya Rasul dengar. Siapa sih manggil saya mau disampaikan? Didatengin. Itu bentuk kedekatan dan cinta Rasulullah kepada umatnya. Masalah itu Rasul atau bukan, hadis sudah menggambarkan, sudah memberitakan bahwa iblis nggak bisa meniru Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang bilang ketemu Rasulullah dalam mimpinya, hampir dipastikan itu benar Rasulullah. Berdasarkan hadis yang sudah tertera, gitu kan? Cuma umumnya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak boleh menyembuhkan fisik Rasulullah kepada siapa. Maka Bapak tanya orang Rasulullah, tanya fisiknya, dikasih tahu kan? Nggak bakalan. Karena itu sudah tertarik, tidak boleh orang yang bertemu dengan Rasulullah diceritakan secara fisik, fisiknya ya, di Rasulullah.
Terus apakah bisa nggak Rasulullah hadir dalam dunia nyata bukan mimpi? Bisa nggak? Bukan mimpi nih, ketemu langsung. Mungkin nggak? Nah, mungkin nggak? Bapak kalau orang ketemu pocong percaya? Orang ketemu pocong nih, gendut, kuntilanak, percaya nggak? Ketemu kuntilanak percaya, ketemu soal percaya, gimana ceritanya sih? Orang ketemu kuntilanak, ketemu pocong percaya, ketemu Nabi lu percaya. Nah imannya di mana? Ustaz, kan kalau setan pocong kan gaib, gitu kan? Kalau gaib kan bisa dilihat. Kalau melihat itu bisa kelihatan. Berarti dia lagi wujud, lagi nampak. Pocong, setan, kuntilanak, pada dasarnya bisa kelihatan nggak? Pada dasarnya bisa kelihatan nggak? Tapi ketika dia wujud bisa kelihatan nggak? Ketika wujud bisa kelihatan nggak? Bisa. Nih, ada orang meninggal. Ruh gaib nggak? Kalau Allah pengen menghuni wujud, ini gimana Pak? Makanya jadi wali itu susah Pak. Kalau wali bisa bedain mana setan, mana Rasul, mana setan, mana Tuhan. Contoh, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, kita sudah mengenal lah beberapa orang yang memang suka baca manaqibnya. Beliau itu ketika sedang bermunajat kepada Allah, itu ada suara. Ya Jalani, ya Abdul Qadir, udah mau usah ibadah. Kamu sudah disiapin surga, bla 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 gitu. Apa kata saya Abdul Qadir? Saya pergi kamu bantuan kau setan. Dan di mana kau tahu? Mana mungkin Allah itu memerintahkan saya nggak sholat, nggak mungkin. Jadi kalau orang-orang itu sudah bisa bedain. Nah, masalah ketemu Rasulullah dalam mimpi itu bisa jadi. Jangan ketemu Rasulullah. Kita ketemu sama kakek kita percaya. Ketemu sama mbah ini dalam mimpi kita percaya. Masa ketemu Rasulullah percaya? Cuma masalahnya orang yang ketemu Rasulullah berdasarkan hadis itu nggak bisa diserupakan Rasulullah oleh iblis. Itu bisa dipastikan yang datang benar-benar Rasulullah. Ya, masalah ada orang ngomong mau ketemu Rasulullah secara apa? Selebar gitu kan? Karena apa? Kita harus yakini bahwa orang-orang soleh itu bukan meninggal, Pak. Mereka nggak mati, balhum ahya'un, mereka itu hidup. Cuma beda alam. Bisa jadi suatu saat ruh orang soleh itu dikasih kebebasan Allah untuk menemui keluarganya. Itu ada di Quran. Ruh orang soleh dikasih kebebasan untuk menemui keluarganya di dunia. Maka jangan aneh ketika ada orang lihat kakeknya yang ulama besar datang ruhnya. Karena Allah kasih kebebasan bahwa ruh itu dikasih kebebasan buat mengunjungi keluarganya. Beda dengan ruh orang fasik, orang kafir itu di bende, dirantai. Jadi ketika ada orang ketemu, jangan mimpi, ketemu nyata pun bisa jadi. Ketika Allah berkehendak aja wujud ruhnya. Coba sebentar, selebar, udah nyampein alam. Itu bisa jadi. Tinggal bicara gimana. Kalau Allah pengen apapun, tidak ada syai'an ayyakuna lahu. Baik. Terakhir, ada lagi? Ya. Ya, Masih kecil. Kan beberapa ada yang bilang pernah ketemu Rasulullah. Enggak mungkin pertemuan itu hanya ketemu muka udah gitu aja. Pasti ada informasi yang disampaikan. Apakah informasi itu hanya untuk dirinya pribadi atau disampaikan kepada orang lain? Ada beberapa ada yang menyampaikan yang ya kita nggak tahu lah itu benar atau enggak yang sebenarnya. Habis itu saya lihat yang kejadian yang kayak mujizat atau apa itu kan biasanya kan memang bukan yang dia bisa dipakai dengan sesuka hatinya. Kayak misalnya Nabi Musa dia bisa sekali mukul belah lautan, dia nggak akan belah lautan lagi, dia akan bisa lagi belah lautan dengan itu. Sama yang kayak
dapat informasi dari apa dari yang gaib dari Allah itu, kemudian dilempar jadi ya bintang-bintang, dilempar dengan bintang-bintang. Yang permasalahannya itu adalah ketika di zaman sekarang itu pasti orang akan mempertanyakan kejadian-kejadian masa lalu yang mereka akan mengkaitkannya dengan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang biasanya nggak terjamah dengan ilmu pengetahuan, atau bisa terjamah tapi informasinya jadi berbeda. Seperti yang bintang tadi kalau misalnya kita percaya sesuai dengan yang saya bilang, ya kita percaya secara iman, kita percaya dengan kaitannya dengan Allah ini, karena memang Rasulullah berkata demikian. Tapi bagi pengetahuan itu nggak dibaca dengan hal itu, informasinya nggak jadi seperti itu, karena akan mereka ada teori-teori lah. Itu bagaimana? Kadang-kadang kita akan disudutkan, ini agama ini nggak jelas nih karena posisinya di ilmu pengetahuan itu begini. Ya, jadi itu sebenarnya Rasulullah itu sedang mematahkan mitos-mitos. Jadi mitos zaman jahiliyah, bisa mitos ya. Mitos zaman jahiliyah kalau ada bintang jatuh berarti sedang terjadi, itu mitos. Jadi tidak berkaitan dengan ilmu teknologi dan bintang kenabian. Nah, dan kita banyak nih mitos-mitos. Ya, kita banyak mitos-mitos. Di mana mitos-mitos itu bertentangan dengan syariat. Contoh, lu jangan duduk di depan pintu, di kamar kurung, kan gitu kan? Ini apa lagi? Pakai baju jangan terbalik, nanti tinggal emak, tinggal ibu. Hubungannya apa? Pakai baju terbalik, tinggal ibu. Nah, mitos-mitos kayak gitu, bahkan yang sampai syariat itu yang sedang digunakan oleh Rasulullah. Itu sebagai penggambaran. Nah, bicara masalah berita langit itu, dalam hadis lain disebutkan di sebuah kursi. Saya berapa begini, bahwa banyak manusia mengira ketika dia berdoa, lalu doanya naik ke langit, ya kan? Doanya naik ke langit, lalu doanya itu ditangkap oleh para pasukan jin, pasukan setan, oleh setan, kemudian dikembalikan kepada orang itu. Dia menyangka bahwa itu adalah dari Allah. Padahal yang didapatkan adalah dari setan. Nah, setan itu bisa nangkap doa-doa orang itu, misalkan doa orang yang kaya, minta informasi, dan sebagainya. Itu adalah doa-doa orang yang di dunia ditangkap oleh setan, dikembalikan ke bumi. Nah, doa-doa itu bisa ditangkap karena memang di dalam doanya tidak ikhlas karena Allah atau tidak ditujukan kepada Allah. Itu melalui jin-jin dan wali-wali setan itu. Maka jangan aneh, ada orang menyangka bahwa dengan bacaan-bacaan yang dia baca itu adalah dari Allah, padahal bukan. Banyak sekali orang menyangka bahwa jangan baca ini nanti akan begini. Itu seolah-olah Islami, seolah-olah Qur'ani, padahal itu dari setan, dari jin. Ini kan dari Al-Quran, dan masa dari jin? Lah emang jin nggak bisa ngaji? Kan ada tuh orang, mohon maaf, pembuluh hantu. Botol, logis nggak? Baca ayat Al-Quran, blok apa itu kan masuk ke dalam botol. Jin masuk ke dalam botol. Jin itu gaib, Pak. Jin gaib bisa masuk dalam botol. Bisa apa lagi nggak? Itu pembodohan. Artinya begini, masalah gaib itu nggak bisa. Orang tuh baca ayat-ayat seolah-olah itu dari Allah, padahal bukan. Bukan, itu dia itu dengan jin. Masalah Al-Quran, masalah bacaan ayat, jin lebih jago, Pak. Jin lebih jago. Makanya ketika ada orang kesurupan baca Yasin, jagoan dia bacanya. Karena ternyata jinnya memang tukang ngaji juga. Kayak sekarang ada nggak jin ngaji? Ada. Jadi intinya adalah bahwa permintaan orang-orang itu memang tulus dari Allah karena kecintaan. Dan mereka itu dibantu oleh Allah bukan karena bacaan-bacaan, tapi karena cintanya Allah kepada dia. Cintanya Allah kepada dia, Allah menolong dia. Bukan karena sesuatu yang dilatih dengan bacaan itu tertentu, itu namanya istidlal. Namanya istidlal, itu bukan karomah.
Kemudian masalah informasi yang dapat dari orang lain itu ada informasi yang untuk diri dia, ada buat dibagi-bagi, gitu kan? Yang jadi permasalahan adalah, nih kayak sekarang nih ada orang pengen tahu jadi masalah apa, akhirnya dipanggil kan? Orang-orang dihipnotis tuh, kayak dia gitu kan? Dihipnotis, buat cari informasi orang. Hipnotis itu bagian dari ajaran Islam bukan? Jadi mereka minta bantuan pihak luar, pihak jin. Kembali lagi bahwa kalimat-kalimat yang kelihatan Islam itu seolah-olah Islam kepada mereka. Karena apa? Karena tujuan dia membaca itu bukan untuk mengagungkan Allah, tapi untuk tujuan-tujuan dunia. Maka jangan salah ketika ada orang baca bilidan ini, bilidan itu, tujuannya bukan pendekatan kepada Allah, tapi untuk urusan-urusan dunia. Kata para ulama mengatakan bahwa apabila ibadah masih terselip untuk tujuan dunia, maka ibadahnya dipertanyakan, keikhlasannya dipertanyakan. Artinya orang nggak ikhlas. Kalau para wali-wali Allah itu mereka sudah nggak mikirin lagi, yang penting saya mau ibadah, yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting sedekah, yang penting saya berjudi kepada Allah. Masalah Allah makasih rezeki ya syukur, baik udah. Allah kasih saya sehat, ya alhamdulillah, baik udah. Jadi udah nggak mikirin lagi, udah menetapkan. Buat kita yang ingin menjadi wali-wali Allah, gampang caranya. Kalau kita pengen dan kita mampu, satu, takwa pada Allah, iman pada Allah, dekat kepada Allah. Masalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang begini itu wali Allah bukan, kita sudah tahu standarnya apa. Ketika kejadian aneh itu diberikan oleh orang lain, ditunjukkan oleh orang lain, ternyata dia tidak ibadah, berarti dia bukan wali Allah. Ketika orang itu orang soleh, ya wali Allah, udah gitu aja. Terus ketika kejadian itu diputarkan kepada kita, tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa? Kita beriman kan? Para nabi pun sama, ada berikan mujizat, itulah kuasa Allah. Kita kembali kepada tauhid kita. Jangan sampai muslim. Zaman sekarang apalagi luar biasa. Ya, untuk penjelasan nanti mungkin ya untuk yang akan datang kita akan bahas lebih jauh nih masalah orang-orang yang salah dan orang-orang yang lupa. Itu saja barangkali. Mohon maaf kalau mau pindah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha